Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku akan mencoba ngebahas 5 soal tentang literasi kemampuan bahasa Inggris. Ini adalah soal-soal persiapan ujian UTBK ataupun SNBT 2023 ya. Nah, di sini aku akan share 5 soal dan pembahasan lengkapnya. Yuk, buat teman-teman yang lagi prepare di ujian UTBK ataupun SNBT tahun 2023, boleh menonton video ini ya dari awal sampai akhir supaya teman-teman mendapatkan informasi yang sempurna dan tips gimana sih cara ngejawab soal bahasa Inggris kalau kita tidak tahu banyak kosakatanya. Di sini aku akan share gimana caranya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya karena masih banyak video-video terbaru yang akan aku share di kemudian harinya. Oke, terima kasih ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke teman-teman, di sini aku masuk langsung ke nomor 1 ya. Di sini katanya pertanyaannya, humor is worth in this four phase except, katanya kan. Humor ini bernilai dari beberapa aspek ini, di aspek ini, kecuali katanya, berarti yang tidak ngebicarain tentang kecualinya gimana. Humor itu bernilai kan dalam aspek ini, kecuali yang tidak, berarti kayak gitu ya. Oke, ini kata kuncinya, coba cari di teks kata kunci dari humor ya. Nah, humor itu ada di paragraf 2. Nah, ini dia. Yet humor a far more multifaceted process than primeval pleasure, kayak gitu kan. Oke, nah coba kita samakan option dengan yang ada di teks teman-teman. Yang pertama katanya experiencing the sense of the humor itself, mengalami sensasi dari humor itu sendiri, kayak gitu. Nah, coba lihat nih. Nih ya, kita cocokkan ya di teks. Nah, ini core process of getting them. Oke, aku mau aktifkan pennya dulu. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, nah nih, of getting. Nah, core process of getting the joke and feeling good about it. Berarti orang yang humor, candaan itu kayak gitu ya, teman-teman, akan merasakan sesuatu yang bahagia tentang humor itu, kayak gitu. Berarti yang A tadi betul ya. Nah, yang A tadi betul ya. Experiencing the sense of humor itself, dia akan merasakan sensasi dari humor itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, feeling good about it. Oke, ini betul ya. Yang B, having good feeling about the humor, merasakan sesuatu yang baik ya, perasaan yang baik tentang humor ya. Ini dua beradik maknanya dengan yang kalimat di teks ya teman-teman, malah sama, malah seperti kopas. Nah, ini memudahkan kita bahwa yang B ini betul, feeling about the humor. Kan nih ada kalimat feeling good about it ya, merasakan sesuatu yang baik kayak itu dari adanya humor itu sendiri, kayak gitu. Berarti betul yang B. Oke, kan B itu sama dengan A ya maknanya ya. Orang yang humor tuh akan merasakan sesuatu yang good tentang humor itu sendiri, kayak gitu. Experiencing the sense of humor itself ya. Oke, itself di sini mengacu ke it di sini ya, humor itu sendiri. Oke.
Joke also activate, kita lihat yang C ya, activating part of the frontal and cingulate cortex, mengaktifkan bagian dari frontal dan cingulate cortex ya, ada di paragraf masih yang sama ya teman-teman. Nih dia, active region of the frontal, mengaktifkan bagian dari frontal dan cortex cingulate ya, ada bagian yang aktif karena humor itu sendiri ya, ini bagian yang ada pada tubuh kita ya. Nah, oke, berarti ini betul ya teman-teman, kita carikan yang salah ya. Oke. Kemudian enhance activities into human cortex area, meningkatkan aktivitas dari dua area korteks pada tubuh manusia ya, pada manusia. Coba kita lihat nih ya. Nah, ini ada juga nih ternyata ya di paragraf. Tengok nih. The team are only present. Nah, present menemukan bahwa di tubuh manusia itu, nah ini ya, sorry aku salah garis ya. Nih, the team also found. Nah, tim di sini maksudnya ahli yang tentang humor itu sendiri kayak gitu ya. Also juga menemukan heightened ya. Humor itu dapat meningkatkan activity in the anterior cingulate cortex and the frontotemporal cortex ya. Ada bagian yang aktif karena humor itu sendiri. Nah, berarti kan betul nih ya, ada kalimat yang sama pada teks. Enhancing activities into human cortex area. Nah, berarti betul juga. Oke. Yang salah yang mana? Coba yang salah. Yang E. Yang E itu triggering more dynamic response in all cells. Oke, ini nggak ada diomongin di soal ya teman-teman. Coba deh kita lihat di paragraf kedua tadi. Nah, ini ada kata kunci. Nah, nih dia triggering. Nah, ini ya. Ini kan nggak ada diomongin di paragraf kedua ya. Nah, ini are involved suggest that humor is an advanced ability which may have only involved in early humans, said Watson, who conducted the research. Berarti yang nggak diomongin itu masalah yang E ini ya. Nah, itu dia. Oke. Trigger yang itu artinya adalah memicu ya teman-teman. Triggering more dynamic, humor itu memicu lebih banyak respon dynamics di sel-sel. Itu kan nggak ada kita omongin di soal, di teks maksudnya, jadi salah. Oke, soal nomor 2. Nah, ini ada teks ya. Teks ini tentang, kalau nggak salah tentang hewan ya. Coba deh kita baca dulu teksnya. Nah, oke, teks nomor 2 ini dia ya. Aku bacain nomor 2. The author mentions that all of the following are aware of quantities in some way, except katanya. Oke, di sini katanya ini ya, tunggu. Aku aktifkan dulu pen tabletnya. Nah, Oke. Nah, ini katanya kan kata si author, penulis, menyebutkan bahwa dari semua berikut ini katanya kan sadar, aware ini artinya sadar terhadap quantities, sadar akan perhitungan, artinya bisa dia menghitung dalam beberapa hal, kecuali nah yang tidaknya mana, kayak gitu ya. Oke, ini ada kata kuncinya adalah ini dia. Of the following are aware. Nah, aware of quantities. Sadar akan quantities, akan perhitungan kayak gitu. Berarti dia bisa menghitung. Kecuali katanya. Kita cari di teks ya kata kunci itu. Nah, kita temukan kata kunci itu di coba. Nih, certain animals have an intuitive awareness of quantities. Nah, ini langsung kita ketemui di kalimat pertama, paragraf pertama ya, awareness, kesadaran dari menghitung. Jadi
sebagian animal animal certain certain animals, maksudnya kan binatang tertentu sadar memiliki intuisi ya, perasaan maksudnya ini ya, awareness of quantities, kesadaran dalam menghitung kayak gitu. Nah, ini dia nyebutin nama-nama binatang ya teman-teman. Ini ada plover, mice, si caterpillars, pigeon, wasps ya. Oke. Nah, ini ada di paragraf pertama, berarti yang kecualinya yang mana kayak gitu. Coba kita cek ya teman-teman. Kita cek ya plovers, ada nggak dia bisa nih. Ada nggak di soal maksudnya ya. They know without analysis. Okay, the difference between a number of subject and smaller number. In this book, the natural history of Selborne. Nah, the naturalist Gilbert Whitetail. Nah, dia menyebutkan bahwa, nah, dia itu surreptitiously remove. Nah, dia itu berusaha untuk meremove ya, menghilangkan maksudnya ya, one egg, satu telur setiap hari from a plover. Nah, dari si plover. Jadi binatang pertama yang kita temui adalah plover ya. Apa arti plover? Plover itu artinya adalah tunggu ya teman-teman. Plover itu artinya adalah burung cerek ya, sejenis burung kayak gitu ya. Berarti si plover ini juga bisa menghitung ya, nih awareness of quantities si plover katanya kan. Nah, kemudian kita cari binatang selanjutnya. Di soal itu katanya yang nomor B adalah tikus ya. Tikus, bisa nggak tikus menghitung katanya di soal. Nah, next, and how the mother laid another egg each day to make up the missing one. He noted that other species of bird ignore the absence of a single egg but abandon their nest if more than one egg has been removed. It has also been noted by naturalists that a certain type of, nah ini ada kategori binatang selanjutnya adalah wasps ya. Ini dia ya teman-teman, wasps. Nah, ini dia ya. Ada nggak di soal tadi di option? Ada ya, berarti plovers ini masuk binatang yang bisa menghitung. Nah, yang E juga ya. Kemudian yang mana lagi? Nah, kemudian ini dia ya. Have something to eat when the egg hatch. Research has also shown that both. Nah, ini si tikus juga bisa menghitung ya. Kemudian ada pigeonnya artinya apa nih? Itu artinya adalah merpati ya, merpati. Oke. Kalau si ini wasps ini artinya adalah tawon. Nah, tawon. Oke, ini tawon. Tawon, tikus, merpati berarti bisa menghitung ya. Oke. Yang tidak itu caterpillars ya. Kalau di soal kan ada caterpillars ya. Itu artinya ulat. Nah, ulat itu sebenarnya bukan maksudnya ini berdiri sendiri ya, si caterpillar ini binatangnya ya. Tapi ini adalah, nah itu adalah sambungan dari kalimat sebelumnya tadi ya. Ini ngomongin masalah si tawon. Jadi caterpillar ini tidak dikatakan di teks ini bukan binatang yang bisa menghitung ya, tapi cuman yang tawon ini yang bisa menghitung. Nah, oke teman-teman, jadi di soal nomor 2 ini yang bukan merupakan binatang yang tidak memiliki kemampuan berhitung adalah si caterpillars ya, C ya teman-teman, karena di soal itu ada plovers yang bisa menghitung, itu ada plovers, ada kemudian si wasp ya, ini artinya tawon ya, kemudian ada pigeon, ini merpati, dan ada si tikus ya, Oke. Kemudian yang tidak, berarti jawabannya yang tidak adalah caterpillars ya. Ini kan ada ya semuanya, yang tidak adalah Charlie. Oke, next. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini dia soalnya. According to the passage, which of the following is not a possible cause of many heart attack? Oke, menurut teks, nah yang tidak merupakan is not possible, nah is a, oke. Nah itu apa artinya?
yang tidak merupakan, nah ini dia ya teman-teman, is not a possible cause, yang tidak merupakan penyebab yang memungkinkan dari adanya heart attack ya, gangguan jantung adalah. Berarti kita cari yang tidak merupakan penyebab gangguan jantung. Oke, itu kata kuncinya adalah ini dia ya teman-teman. Kata kuncinya adalah ini ya. Oke, ini dikasih warna dulu. Nah, kata kuncinya adalah gangguan jantung ya, a possible cause of many heart attack, gangguan jantung yang tidak merupakan penyebab gangguan jantung. Oke, nah ini ada di paragraf keberapa? Coba deh teman-teman lihat di paragraf 2 langsung ya. Ini ada heart failure, berarti kegagalan jantung ya. Sama kan dengan heart attack? Ya sama ya, gangguan jantung sama kegagalan jantung sama. Jadi kita dalami aja di paragraf kedua ini ya. Nah ini a higher percentage, nah persentase terbesar of heart attack, dari gangguan jantung atau serangan jantung. Oke, dari serangan jantung terjadi in cold weather, di cuaca dingin. And more people experience heart failure on Monday, di hari Senin ya. Berarti tadi terjadinya banyak di waktu dingin, di hari Senin ya. Kemudian another week, in addition, people are more susceptible to heart attack in the first few hours. Nah, ini ada kata kuncinya, berarti serangan jantung ini pada beberapa jam setelah walking, setelah berjalan. Berarti tadi ya, di hari Senin seringnya terjadi, kemudian pada udara dingin setelah berjalan. Nah, cardiologists first observed this morning phenomenon in the mid 1980 and have since discovered a number of possible causes. Nah, ini ya, sejumlah dari alasan yang memungkinkan serangan jantung itu. Ini dia. Yang pertama adalah in an early morning rise in blood pressure. Berarti ada tekanan darah tinggi di pagi hari. Heart rate. Nah, heart rate masuk ya. Berarti ini adalah tekanan darah tinggi juga ya. Ini sama nih maknanya dari kalimat yang sebelumnya, in blood pressure, tekanan darah, heart rate. Oke. Tekanan darah tinggi itu kan menyebabkan heart rate ya kan, detak jantung yang begitu cepat ya. Oke, berarti itu masuk ya. Kemudian concentration, nah ini, of heart stimulating hormone. Ini masuk juga penyebabnya ya. Kemudian ada plus a reduction of blood, kekurangan dari darah yang mengalir ke jantung. Oke, udah kita temui ya jawabannya ya. Yang tidak berarti adalah, nah ini dia, decrease blood flow to the heart. Ini masuk ya teman-teman, decrease. Nah, decrease artinya penurunan ya. Sama maknanya dengan ini, reduction ya, pengurangan. Nah, pengurangan blood. Nah, pengurangan dari darah menuju jantung ya. Darah tuh sedikit di jantung. Oke, jadi ini betul ya, ini penyebab serangan jantung, increase blood pressure. Ya, ini betul juga ya, meningkatnya tekanan darah ada di kalimat yang ini. Nah, ini dia ya, kalimatnya adalah nih, rise in blood pressure ya. Rise artinya meningkat, sama kan dengan increase, meningkat ya. Lower heart rate, menurunnya detak jantung. Ini yang bukan ya, bukan menurun detak jantung tadi. Heart rate ada di kalimat ini. Nah, ini dia ya. Sorry, ini heart rate. Tapi di sini bukan menurun ya. Coba ada kalimat sebelumnya itu rise. Nah, rise heart rate. Nah, in early morning rise, di pagi hari itu ada yang tinggi. Apa aja yang tinggi itu? Pressure blood, ya, tekanan darah tinggi, sama heart rate ya, detak jantung yang cepat ya. Increase in hormone. Nah, ini betul ya teman-teman. Ini betul. Nah, coba deh lihat nih. Rise concentration of heart stimulating hormone. Ini juga ada di soal ya. Di teks maksudnya ya. Concentration of heart stimulating hormone. Nah, oke. Nah, ini juga ada di soal. Jadi jawaban yang tidak ada adalah
adalah yang C ya, seharusnya bukan lower heart rate tapi adalah tingginya detak jantung ya. Jadi itu jawabannya nomor 3 Charlie. Oke teman-teman, sekarang aku masuk ke soal nomor 4. Di sini katanya which of the following is not such as a possible risk factor. Oke, ini artinya yang mana yang tidak merupakan faktor yang beresiko untuk dapat serangan jantung tadi. Berarti yang tidak ya, is not. Nah, ini yang tidak merupakan beberapa kemungkinan faktor yang tinggi yang dapat menyebabkan serangan jantung. Berarti faktor yang tidak ya. Oke, kan ada faktor yang menyebabkan serangan jantung tadi ya. Ada faktor yang tidak menyebabkan serangan jantung. Oke, nah ini ada kata kuncinya adalah ini dia ya. Possible risk factor. Oke. Nah, ini ya. Ini ada di kalimat yang keberapa kayak gitu ya. Oke, coba kita cari di teks. Nah, ini ya teman-teman. Ini dia, ketemu langsung kata kuncinya ya, as risk factors. Nah, faktor yang berisiko. Nah, ini dia faktornya adalah yang pertama. Coba kita sesuaikan dengan option having a birthday. Ada nggak kata-kata birthday di soal? Reveal that heart attack rates increase significantly for both females and male in the few days immediately preceding and following their birthday. Oke, berarti ini masuk ya. Nah, masuk. Jadi tanpa harus mengetahui terjemahan secara keseluruhan, teman-teman, kita akan bisa menjawab soal dengan betul dengan syarat itu tadi. Jangan malas mencari kalimat sama pada soal, jangan malas membaca intinya ya. Berarti yang A masuk. Getting married. Oke, coba kita lihat ya, apakah dia menyebabkan faktor yang menyebabkan serangan jantung. Nah, and unmarried man. Oke, berarti orang yang belum menikah sebenarnya yang lebih mendapatkan tekanan serangan jantung tadi ya. Berarti bukan orang yang menikah ya. Nih, men are more at risk for heart attack, faktor yang sangat beresiko untuk serangan jantung pada orang yang belum menikah ya. Nah, berarti B jawabannya ya, bukan faktor yang menyebabkan serangan jantung, yaitu get married ya, tetapi yang unmarried sebenarnya yang belum menikah ya. Oke, eating fatty food. Nah, ini kita cocokkan aja ya pada soal, kita latihan aja ya. Banyak banget makan makanan yang berlemak. Ada nggak di soal? Ini kalau nggak salah ada ya. Ini teman-teman ada di soal. Nah, ini dia ya. Ini beda sendiri tempatnya ya. Tempatnya atau kalimatnya ada di ini dia. Ada di paragraf pertama kalau nggak salah ini. Nah, ini dia. High fat diets. Nah, high fat diets and live in their fast lane. Nah, artinya ini high fat diets ini adalah makanan berlemak tinggi ya. Berarti masuk. Kemudian being under stress. Ini apalagi ya? Kita bisa melogikakan bahwa serangan jantung itu disebabkan karena stres yang tinggi ya. Ini ada juga di soal nih. So stress is thought to be linked in some way. Berarti stres ini juga dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, stres juga. Unmarried man ini dia, unmarried man ini dapat menyebabkan serangan jantung. Oke, berarti E ini juga dapat menyebabkan serangan jantung. Yang tidak itu adalah getting married. Jadi jawabannya bravo ya, B. Oke, next. Nomor 5, the next mention all of the following psychological problem except. Teks berikut yang menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang atau ada beberapa masalah psikologi yang dibahas pada teks kecuali masalah yang tidak dibahas dalam teks. Berarti masalah psikologi yang tidak dibahas dalam teks apa? Nah, kita dapat kata kuncinya ini ya, psychological problem. Nah, ini ada di paragraf yang keberapa?
ini langsung kita temui. Nah, jadi cari aja kata kunci ya teman-teman. Kata kuncinya ada di paragraf ke 1, 2, 3. Yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini dia. It is important that we recognize that up to 40%. Nah, sangat penting untuk mengenali ada 40%, ada 40% dari manusia who live through, yang hidup melalui atau yang hidup dengan a disaster experience some kind of psychology. Nah, ini artinya disaster ini artinya gangguan ya, ada gangguan dalam kejiwaan dia dan gangguan psikologi. Nah, ini dia this include. Nah, ini dia gangguan psikologinya kan sama ya di soal ya. Di soal katanya kan psychological problem. Problem artinya masalah, sama dengan a disaster experience kind of psychology. Nah, itu dia. Oke, jawabannya ini ya teman-teman, ada anxiety. Nah, anxiety ada nggak sih di option? Anxiety itu artinya ketakutan yang berlebihan. Jadi ada ya, termasuk itu masalah psikologi atau masalah kejiwaan. Ada depression. Depression masuk masalah kejiwaan. Ada mood disorders, ada post traumatic stress disorders atau PTSD. Berarti ini mood disorders masuk ya, gangguan dari mood ya. Moodnya tuh nggak stabil, kadang senang, kadang sedih, kadang terlalu semangat, kadang down kayak gitu ya. Kemudian schizophrenia. Nah, ini nggak ada dibahas sama soal ya. Depression ini masuk ya teman-teman, depression. Kemudian PTSD. Nah, ini masuk ya, PTSD. Nah, masuk gangguan psikologi atau psychological problem. Yang tidak merupakan gangguan psikologi adalah ini dia. Nah, yang tidak menjadi bahasan kita adalah schizophrenia. Nah, ini halusinasi ya, penyakit halusinasi. Jadi jawaban yang tidak itu adalah B, bravo. Oke, teman-teman, jadi kita dapat simpulin bahwa membahas atau menjawab soal di ujian literasi bahasa Inggris pada UTBK itu tidak mesti kita harus tahu kosakata ya, tapi kita bisa menggaris kata kunci yang penting di sini pada soal, dan kata kunci itu kita cari di teks. Apakah ada di teks? Ya pasti ada dong ya. Ya, ada, pasti ada. Pasti ada di teks itu kata kunci, dan samakan option dengan kalimat yang ada setelah kata kunci. Nah, itu jadi jangan malas membaca, yang pertama jangan malas mencari, yang kedua dan jangan malas menemukan kata kunci di teks ya teman-teman. Nah, jadi nggak harus mesti mengetahui terjemahannya. Oke teman-teman, jadi sorry banget ya jika ada salah kata atau salah menyebutkan cara baca dalam bahasa Inggris ini ya. Aku orang ekonomi ya, tapi dulu karena sering berkecimpung di dunia bahasa Inggris ya, jadi dulu aku studi itu banyak menghadapi ya, banyak membahas tentang jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ekonomi tapi dalam bahasa Inggris. Jadi sedikitnya aku tahu tentang bahasa Inggris. Nah, di sini aku akan share gimana ya cara cepat ngejawab bahasa Inggris itu tanpa tahu arti secara keseluruhan. Karena dulu kan sering juga nih belajar ekonomi, aku ya belajar ekonomi tapi nggak harus tahu artinya, tapi kita bisa menyimpulkan dari jurnal itu yang dibahasnya apa secara keseluruhan, dan kesimpulannya itu kita ambil ya, jadi nggak buang-buang waktu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir di channel aku. So pastinya aku seneng banget bikin channel ini lebih rame. Thanks banget ya. Semoga lancar studinya teman-teman, dan yang lagi prepare ujian UTBK ya good luck, semoga lulus di PTN impiannya. Oke, karena waktu kita sudah habis, langsung aja aku selesaikan video kali ini. Thanks banget buat semuanya yang sudah hadir. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Jika teman-teman merasa kebantu dengan adanya video ini, jangan lupa subscribe. Boleh videonya di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, see you to the next video. Bye-bye.